Assalamualaikum adik-adik semua, kita ketemu lagi di channel Next in Education. Video kali ini kita akan membahas materi fisika tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuk dan volumenya selama bergerak. Contohnya, benda padat. Sedangkan dinamika rotasi adalah kita mempelajari benda tadi yang bergerak pada saat dia padat dan tidak berubah untuk berotasi atau berputar dengan meninjau gaya-gayanya. Jadi ada dua kata kuncinya, yaitu gaya dan rotasi. Kalau tidak berputar atau tidak berotasi, nanti akan masuk ke dinamika gerak yang biasa, bukan dinamika rotasi. Nah, terlebih dahulu kita akan mempelajari besaran-besaran apa saja yang diperlukan untuk dinamika rotasi, yaitu yang pertama adalah momen gaya. Momen gaya disebut juga torsi. Torsi adalah besarnya keefektifan gaya yang menyebabkan benda bergerak terhadap porosnya. Ini adalah batang yang panjangnya R. Jika batang R tersebut dikenai gaya yang besarnya adalah F, sehingga ia berputar dengan porosnya, maka hasil kali gaya dengan jarak terhadap sumbu putarnya disebut dengan torsi. Sehingga torsi bisa kita rumuskan F dikali R. Dengan F adalah gaya yang satuannya Newton dan R adalah jarak terhadap sumbu putar yang dalam satuan meter. Tapi ingat, kita harus menggunakan gaya yang tegak lurus dengan sumbu putarnya. Sehingga kita gunakan sin theta, bisa ditulis kembali torsi sama dengan F dikali R sin theta. Ada aturan untuk arah putarnya. Jika positif, berarti arahnya searah dengan arah putar jarum jam. Jika negatif, berarti arah putarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jika guru kamu punya konsep yang berbeda, tidak apa-apa. Yang penting ada aturannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan momen gaya adalah pintu. Jika kita mendorong pintu di bagian ujungnya, maka akan terasa lebih ringan daripada kita mendorong pintu di bagian tengah-tengah. Nah, masih pusing atau bingung? Yuk kita ke contoh soal. Kita ambil soal dari soal UN. Perhatikan gambar di samping. Sebuah batang homogen sepanjang 40 cm dan massa 3 kg diberi beban dan diputar pada salah satu ujung lainnya, seperti pada gambar. Jika F sama dengan 280 Newton dan beban yang digantungkan seberat 200 Newton, maka momen gaya pada titik O adalah, kita jawab, sigma torsi yang terjadi adalah F dikali R. Kenapa tidak ada sin tetanya? Karena lurus tidak ada sudutnya. Terlebih dahulu, kita harus membentuk gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Misal, gaya berat. Semua benda yang memiliki massa harus memiliki gaya berat. Gaya berat yang pertama ada di beban yang digantungkan, sebesar 200 Newton. Sedangkan gaya berat yang kedua ada yang bekerja pada batang homogen tersebut yang massanya 3 kg. Gaya berat pada beban pada batang homogen ada di tengah-tengah. Karena massanya 3 kg, berarti gaya beratnya adalah 30 Newton. Sedangkan F dari soalnya adalah 280 Newton. Oke, kita gambar semua gaya-gayanya. Lihat W1. W1 jika kita tarik, maka batang akan berputar searah jarum jam. Maka W1 bernilai positif. W1 dikali 0,4 meter. Kenapa 0,4? Segala yang sentimeter harus kita rubah dulu menjadi meter. Lihat W2. Jika kita tarik W2, maka batang akan berputar searah dengan jarum jam. Sehingga W2 bernilai positif. W2 dikali setengah dari panjang batang homogen, 20 cm, berarti W2 dikali 0,2. Dan F, coba kita lihat. Jika kita tarik F ke atas, maka batang akan berputar berlawanan arah jarum jam. Maka hasilnya adalah negatif. Negatif 280 dikali 0,05 meter. Sehingga 80 ditambah 6 dikurang 14. Hasilnya adalah 72 Newton meter.
Besaran yang kedua yaitu momen inersia. Momen inersia atau yang dilambangkan dengan I adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya. Lembam itu apa sih? Lembam itu adalah kemampuan benda untuk tetap pada posisinya, diam, atau bergerak dengan tetap. Sehingga I kita rumuskan M dikali R kuadrat. Dengan M adalah massa dan R adalah jarak terhadap porosnya. Artinya, semakin sulit benda berputar, semakin besar momen inersianya. Nah, karena banyak sekali benda yang ada di bumi ini, maka ada beberapa yang kita pakai di soal, yaitu sekarang, apa sih hubungannya antara momen gaya dan momen inersia yang sudah kita pelajari? Momen gaya atau torsi adalah hasil kali I dikali alfa. Dengan kata lain, F dikali R sama dengan I dikali alfa. Apalagi coba alfa itu? Nah, padahal kalian sudah tahu semuanya. Ini adalah perbandingannya. A atau percepatan linear itu sebenarnya sebanding dengan alfa atau percepatan sudut. Tapi alfa itu adalah besarnya A dibagi R. Oke deh, langsung aja ke contoh soalnya. Katrol silinder pejal bermasa 8 kg, diberi beban masing-masing 10 kg dan 6 kg. Percepatan naiknya beban 6 kg adalah... Nah, untuk menjawab kita harus selalu hitung sigma F sama dengan M kali A dan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Diingat ya, ini adalah gambarnya. Kita lihat, kita beri nama yang 10 kg adalah A, yang 6 kg adalah B. Ingat, semua benda bermassa memiliki gaya berat yang selalu ke bawah. Kemudian ada tegangan tali yang kita lambangkan dengan TA dan TB. Perhatikan gambarnya dan arah percepatan dari bendanya. Yang pertama, kita masukkan ke sigma F sama dengan M dikali A. Maka, WA dikurang TA plus TB dikurang WB sama dengan MA plus MB dikali A. 100 dikurang TA plus TB dikurang 60 sama dengan 16A. 40 dikurang TA plus TB sama dengan 16A. Kita balik. Minus T1 TA plus TB sama dengan 16A minus 40. Sehingga TA dikurang TB sama dengan 40 dikurang 16A. Lalu kita masukkan ke sigma torsi. Sigma torsi sama dengan I dikali alfa. TA dikurang TB dikali R sama dengan setengah MR kuadrat untuk katrol dikali A per R. Kita coret sehingga menyebabkan TA dikurang TB sama dengan setengah dikali 8 dikali A. TA dikurang TB sama dengan 4A. 40 dikurang 16A sama dengan 4A. 40 sama dengan 20A sehingga A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Besaran yang ketiga yaitu momentum sudut. Momentum sudut yang dilambangkan dengan L besarnya adalah I dikali omega. Omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per second yang tadi sudah ada di tabel. Ada hukum kekekalan momentum sudut, yaitu I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Hukum ini akan berlaku pada soal-soal seperti penari balet, loncat indah, atau kursi putar. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin peloncat indah tidak menghitung terlebih dahulu. Oke deh, sampai di sini video dinamika rotasi. Akan kita lanjutkan di video setelahnya yaitu part 2 tentang keseimbangan benda tegar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.